أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik ikhwan dan akhwat fiddin, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita ya, masih berkaitan dengan pembahasan al-haid, yang mana pada malam ini kita sudah sampai pada pembahasan halis sufratu wal kidratu haidun. Tadi siapa yang baca? Untuk. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatul khamisatu as-sufratu wal qudratu hal hiya haidun. Ikhtalafa al-fuqaha'u fi as-sufrati wal qudrati hal hiya haidun am la. Fara'at jama'atun annaha haidun fi ayyamil haidi wa bihi qala Syafi'i wa Abu Hanifah wa ruya mithlu dhalika an Malikin wa fil mudawwanati anhu anna sufrata wal qudrata haidun fi ayyamil haidi wa fi ghairi ayyamil haidi wa ra'at dhalika ma'ad dammi aw lam tarahu wa qala Dawud wa Abu Yusuf inna sufrata wal qudrata la takunu haidatan illa bi atharid dammi wa sababu fi ihtilafihim mukhalafatu zahiri hadithi Ummi Atiyata li hadithi Aisyata wa dhalika annahu ruwiya an Ummi Atiyata annaha qalat kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da al-ghusli syai'an wa ruwiya an Aisyata anna an-nisaa kunna yab'athunna ilaiha kunna baik anna nisaa kunna yub'athna, begitu kan? Kunna yab'athna ab'atha yab'athna. Baik, lanjut. Kunna yab'athna ilaiha bidurjati fiha al-kursufu fihi as-sufratu wal qudratu min damil haidi. Yas'alnaha anis salati fataqulu la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda'a faman rajjaha haditha Aisyata aja'ala sufrata wal qudrata haidan sawa'an zaharat fi ayyamil haidi aw fi ghairi ayyamihi ma'ad dammi aw bila dammin fa inna hukma syai'i al-wahidi fi nafsihi laisa yakhtalifu. Faman ramal jam'a bainal haditsaini qala inna haditsa Ummi Atiyata huwa ba'du inqita'i dammi wa haditsa Aisyata fi athar inqita'ihi aw anna haditsa Aisyata huwa fi ayyamil haidi wa haditsa Ummi Atiyata fi ghairi ayyamil haidi wa qad dhahaba qaumun ila dhahiri hadithi Ummi Atiyata wa lam yarau as-sufrata wal qudrata syai'an la fi ayyami haidin wala fi ghairiha wala bi athari dammi wala ba'da inqita'ihi liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam damul haidi damun aswadu yu'rafu wa li anna sufrata wal qudrata laysa bidammin wa inna ma hiya min sa'ir rutubati allati turkhiha ar-rahimu wa huwa mazhabu Abi Muhammad ibn Hazmin. Baik, ya sekarang kita masuk pada masalah yang kelima yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala, yang dari kemarin dipertanyakan
beberapa akhwat berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu pembahasan tentang as-sufra wal qudratu haidun amla, itu dia. Apakah cairan kuning ataupun coklat itu dia dikategorikan sebagai haid ataukah tidak? Berkaitan dengan masalah tersebut, maka muallif rahimahullah taala al-Imam Ibn Rushd menyebutkan ikhtalafal fuqaha'u fil sufrati wal qudrati hal hiya haidun am la. Maka terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Apakah cairan kuning ataupun bercak coklat dia itu dikategorikan sebagai haid ataukah tidak? Fara'at jama'atun annaha haidun fi ayyamil haidhi. Mayoritas daripada sekelompok daripada para ulama, dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama, mereka berpendapat bahwasanya annaha haidun fi ayyamil haid, bahwasanya al-qudra wa sufra, ya, bercak coklat dan kuning, ya, itu dia dikategorikan sebagai haid apabila dalam waktu-waktu haid, ketika keluarnya dalam waktu haid. Baik, wa bihi qala Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad, wa ruwiya mithla dzalik atau wa ruwiya mithlu dzalika an Malik. Ini adalah pendapat daripada siapa? Ya, daripada jumhur ulama, daripada Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan juga diriwayatkan salah satu riwayat daripada Imam Malik rahimahullahu taala, berpendapat bahwasanya cairan kuning dan bercak coklat itu dikategorikan sebagai haid apabila keluarnya dalam waktu masa-masa haid. Baik, ya. Wa fil mudawwanati anhu, dan dalam kitab mudawwanah, mudawwanatul kubra maksudnya, anhu, daripada riwayat Imam Malik, ya, berarti sini ada dua riwayat daripada Imam Malik, dan ini adalah pendapat yang masyhur daripada beliau, anna sufrata, ya, wal qudrata haidun. Baik, ya, wa fil mudawwanati, dalam kitab mudawwanatul kubra maksudnya, anhu, dari siapa anhu itu? Maksudnya dari Imam Malik, dari riwayat daripada Imam Malik, anna sufrata, bahwasanya apa? Bercak kuning, wal qudrah, dan juga bercak hitam, ya, coklat, haidun fi ayyamil haidhi wa fi ghairi ayyamil haid. Ya. Baik, dia adalah darah haid apakah keluar pada masa-masa haid ataukah bukan? Ya. Atau bukan pada masa-masa haid. Selama dia keluar, kapanpun waktu keluarnya, apakah bersamaan atau pada masa-masa haidnya seorang wanita ataukah di luar daripada masa haidnya seorang wanita, selama itu keluar maka dia dikategorikan sebagai darah haid. Bisa paham situ, ya? Baik. Ra'at dzalika ma'adami aw lam tarahu. Apakah wanita tersebut melihat keluarnya bercak hitam tadi ataupun kuning tadi, coklat, ya, maksudnya, atau kuning tadi keluar bersamaan dengan darah ataukah tidak bersamaan dengan darah haid. Wa qala Abu Dawud, dan pendapat yang berikutnya, pendapat ketiga daripada para ulama kita, yaitu pendapat daripada Dawud Az-Zahiri dan juga Abu Yusuf, murid daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Mereka berpendapat inna sufrata wal qudrata la takunu haidatan illa bi atharid dam. Ya, bahwasanya apa? Bercak kuning dan juga bercak coklat itu tidaklah dia sebagai haid kecuali dia keluar bersamaan dengan darah haid. Baik, berarti ada tiga pendapat, ya, para ulama kita berkaitan dengan hukum cairan kuning ataupun cairan apa? Ataupun bercak coklat yang keluar dari seorang wanita. Baik, kemudian, ya, muallif rahimahullahu taala menyebutkan sebab kenapa para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah tadi. Ada yang mengatakan bahwasannya dia haid, ya, bercak kuning dan juga bercak coklat itu dikategorikan haid apabila keluarnya di masa haid, dan itu pendapat jumhur. Dan pendapat yang masyhur daripada Imam Malik mengatakan selama dia keluar kapanpun waktunya, ya, apakah dalam masa haid atau tidak, dia juga dikatakan sebagai haid. Dan pendapat yang lainnya daripada Zahiriyah, ya, dan juga sebagian daripada ulama Hanafiyah, yaitu
Abu Yusuf mengatakan dia sebagai darah haid apabila keluar bersamaan dengan darah haid. Kalau tidak bersamaan dengan darah haid, berarti dia bukan haid walaupun di masa haid. Sebab terjadi perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Ya ikhwan jemaat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi mungkin mengingatkan tentang kebiasaan ataupun manhaj daripada Mu'allif rahimahullah taala. Beliau sangat, salah satu keistimewaan daripada beliau adalah memperhatikan dalam menjelaskan kenapa terjadinya perselisihan dari para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, supaya dengan kita memahami sebab perselisihannya para ulama berkaitan dengan masalah tersebut, maka kita dapat berusaha untuk ya, bisa untuk mencari mana yang lebih dekat daripada kebenaran. Maka beliau mengatakan terjadinya perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Apa sebabnya? Yaitu mukhalafatu zahiri hadithi Ummi Atiyah li hadithi Aisyah. Karena terjadinya perbedaan atau terjadinya perselisihan pemahaman zahir. Ya, apa itu zahir? Kita kembali lagi, antum mengingatkan berkaitan dengan pembahasan antum dalam usul fikih antum. Berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat Al-Qur'an, ketika ada teks, ada nas, konteks ya daripada hadis, daripada Al-Qur'an, maka penunjukan lafaz terhadap suatu makna itu sangat banyak sekali, betul kan? Betul? Antum masih ingat gak? Tapi kalau antum kayaknya belum, angkatan kedua kalau enggak. Angkatan pertama, betul? Nah, ya banyak sekali. Dalalatul alfaz itu sangat banyak. Ya, ada yang namanya Dia kita ambil mungkin dari ada zahir, ada nas, gitu kan? Kemudian ada apa lagi? Ada zahir, kemudian ada lagi al-mujmal, ada lagi am, kemudian ada lagi khas, ada lagi mutlak, ada lagi muqayyad, kemudian ada lagi majaz, bisa jadi majaz, kemudian mutlak lagi, sangat banyak sekali, ya. Makanya ya, berkaitan dengan masalah ya, hadis Nabi di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya dengan banyaknya dalalatul alfaz tersebut tidak bisa antum memahami suatu hadis dengan begitu saja. Tapi bisa jadi kita harus mendeteksi dia ini maksudnya di dalam mana. Apakah dia nas ataukah zahir, ataukah dia ini mujmal, ataukah dia ini am, ataukah dia ini khas, ataukah mutlak muqayyad, ya, ataukah dia masuk dalam majaz, hakikat atau majaz dan lain-lain sebagainya. Dan mu'allif mengatakan, apa itu dulu zahir? Zahir apa? Ma yatabadaru fi dhihni 'inda al-itlaq. Ketika dimutlakan, ketika kita membacanya, yang terlintas pertama kali, pemahaman yang terlintas pertama kali, ya, di dalam benak kita ketika kita membaca suatu lafaz ataupun hadis ataupun Al-Qur'an, maka itulah yang dikatakan zahir. Tapi bersamaan dengan kemungkinan adanya makna yang lain, betul kan? Itu dia zahir. Ada dua makna di situ ataupun lebih. Yang mana salah satu maknanya dia lebih dominan. Itulah istilah daripada para ulama tentang zahir. Berarti di sini perhatikan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab terjadinya perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini karena terjadinya perbedaan zahir. Ya. Daripada hadis Ummu Atiyah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa dzalika annahu ruya an Ummi Atiyah annaha qalat. Karena ya, ada hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Atiyah, beliau mengatakan, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da al-ghusli syai'an. Beliau mengatakan pakai lafaz kunna, kami dahulu. Kami dahulu la na'uddu, kami dahulu tidak mengkategorikan ya as-sufrata bercak kuning wal qudrata bercak coklat ba'dal ghusli syai'an, setelah mandi suci atau ba'da tuhri itu syai'an sebagai darah haid. Syai'an itu maksudnya sesuatu, maksudnya darah haid. Tapi perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ucapan Ummu Atiyah. Mungkin akan ada yang mengatakan itu kan ucapannya sahabiyah. Hadis tersebut
itu hukum marfu amla? Hukumnya Ustaz, hukumnya marfu karena dia menggunakan lafaz apa? Kunna. Jadi ketika ya. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kunna. Ini ucapan daripada Ummatiyah. Tapi ini dihukumi marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di situ beliau mengatakan lafaz kunna, dahulu kami menganggap ya, ini apa? Dihukumi hadis tersebut marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan apa yang antum pahami pertama kali daripada hadis Ummu Atiyah tadi. Bahwasanya darah haid. Kalau setelah suci berarti bukan darah haid. Itu yang zahirnya daripada apa? Hadis Ummu Atiyah. Bahwasanya apa? Yang zahirnya dipahami daripada tersebut berarti kalau ada ya sesuatu yang keluar setelah masa suci, setelah sucinya seorang wanita daripada haidnya, maka dia tidak dikategorikan lagi sebagai apa? Sebagai haid. Tapi kalau begitu sebelum suci dikategorikan masih haid. Tapi itu yang pertama. Oh ya, tempat dulu. Ya, tapi kemudian waruwi an Aisyah, dan juga diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha annan nisaa, bahwasanya an-nisaa ya kunna yab'athna ilaiha bid-durjati fiha al-kurshuf atau fiha al-kurshuf. Bahwasanya apa diriwayatkan daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya wanita-wanita pada masa ya atau wanita-wanita sahabiyah ya itu kunna yab'athna ilaiha bid-durj ya, mereka itu apa? Mengantarkan apa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha bid-durj. Apa itu durj? Yaitu kain ya, fihal kursyuh, yang di dalamnya itu ada kapas. Kain ada kapas. Fihi sufratu wal qudra ya, yang di dalam kapas tersebut ada bercak kuning dan bercak hitam min damil haid, disebabkan darah haid. Yas'alnaha, mereka datang bertanya kepada Aisyah ya anis salati ya, tentang salat. Fataqulu, maka Aisyah berkata, la ta'jilna hatta tarayinnal qassati atau qassatal baydha'ah, jangan kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat apa? Cairan putih. Tapi perhatikan ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya kebiasaan wanita-wanita sahabiyah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sudah mau selesai daripada haidnya, mereka memeriksa apakah mereka sudah suci daripada haid ataukah belum, mengambil kapas dan mengoleskannya ya. Dan setelah itu ya, di dalam kapas itu ada yang bercat kuning, ada yang bercat hitam. Kemudian mereka bawa kepada Aisyah. Dan tujuannya itu apa? Ya, untuk memperjelas, untuk mempertanyakan hukumnya ini apa? Ya, apakah ini masih haid ataukah belum? Mereka membawa tersebut ya, berkain kapas tadi kepada Aisyah, memperlihatkan kepada Aisyah, kemudian bertanya, wahai Aisyah radhiyallahu anha, apakah sudah boleh kita untuk melakukan salat sementara masih keluar bercak hitam ataupun bercak kuning? Maka apa kata Aisyah radhiyallahu an? Ya, jangan kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat cairan putih. Baik. Menunjukkan bahwasanya zahir daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, zahir daripada hadis Aisyah menghukumi bahwasanya bercak kuning dan coklat itu masih dalam kategori haid. Makanya beliau mengatakan jangan tergesa-gesa kalian untuk apa? Untuk salat. Berarti belum suci sampai kalian melihat cairan putih. Baik, cairan putih itu sebentar insyaallah kita bahas tentang tanda-tanda sucinya wanita daripada haid. Baik, berarti ada dua hadis yang zahirnya saling kontradiktif. Ya, hadis Ummu Atiyah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik, maka perhatikan. Ya.
dua hadis tadi. Ya. Satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan satunya diriwayatkan Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi kalau hadis Ummu Atiyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun hadis Aisyah diriwayatkan daripada Imam Malik. Ya. Baik, kita lihat bagaimana para ulama memperlakukan dua hadis tadi. Dan karena perbedaan sudut pandang mereka lah sehingga terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah kita ini. Maka mu'alif mengatakan, "Faman rajjaha hadits Aisyah ja'ala sufrata wal qudrata haidan." Barang siapa yang lebih memegang, menguatkan hadis Aisyah, berarti rajjah. Berarti dia lebih memilih berdalil berpegang dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka dia menjadikan sufrah bercak kuning dan kudrah bercak coklat itu sebagai haid. Baik, sawa'un zaharat fi ayyamil haidi aw fi ghairi ayyamihi. Apakah dia keluar pada waktu-waktu haid ataukah bukan waktu-waktu haid. Baik, ini pendapat siapa? Pendalilan siapa? Imam yang masyhur daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadis Aisyah, perhatikan bagaimana pendalilan beliau, ya. Bahwasanya hadis Aisyah menjelaskan bahwasanya bercak coklat dan kuning yang keluar pada masa haid itu dikategorikan sebagai haid. Aisyah menghukumi seperti itu. Betul? Baik. Itu dalilnya beliau. Kemudian bagaimana dalilnya beliau mengatakan, ya, walaupun bukan di waktu-waktu haid. Beliau mengkiaskan, ya, beliau mengkiaskan waktu haid keluarnya bercak coklat dan kuning tadi di masa haid dan juga di luar daripada haid. Karena kenapa? Sama-sama dia itu dihukumi sebagai haid karena tadi, ya, bercak coklat dan kuning itu dihukumi oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha haid, maka berarti kapan saja dia keluar maka dia dihukumi sebagai haid. Baik, itu pendalilan daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Baik, ya. Bisa dipahami enggak? Ya. Baik, adapun bagaimana sebentar kita lihat bagaimana sanggahan daripada para ulama jumhur berkaitan dengan pendapat daripada Imam Malik tersebut. Ya. Pendapat ini terbantahkan dengan hadis Ummu Atiyah. Ya. Pendalilan daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Baik, kemudian beliau mengatakan apa? Man dia? Ma'adami au bila dami. Keluar bersamaan dengan darah ataukah tidak? Fa inna hukma syai'il wahid, itu dia. Ya, fa inna hukma syai'i al-wahidi fi nafsi laisa yakhtalifu. Karena hukum sesuatu yang satu fi nafsihi laisa yakhtalif, pada hakikatnya tidak berbeda. Betul kan? Sudah paham pendalilannya beliau? Al-Qudra, sufra, Aisyah menghukuminya radhiyallahu anha menghukumi sebagai darah haid. Tapi kalau seperti begitu, ya, dimanapun dia, kapanpun dia keluar, selama dia haid, ya seperti darah-darah yang lain, betul. Maka dia dikategorikan sebagai haid. Baik. Kemudian perhatikan, ini tadi pendalilan daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian faman ramal jam'a bainal haditsaini. Barang siapa yang berpendapat menggabungkan dua hadis. Hadis yang mana? Ummu Atiyah dan Ummu Aisyah. Ini mazhabnya jumhur ulama. Metodenya jumhur ulama. Mereka menggabungkan antara hadis Ummu Atiyah dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana mereka? Ya, metodenya mereka mengatakan inna haditha Ummi Atiyah huwa ba'da inqita'id dam. Ya, bahwasanya hadis Ummu Atiyah itu pemahamannya dibawa setelah terputusnya darah. Tapi perhatikan, kita lihat bagaimana hadis Ummu Atiyah tadi. Hadis Ummu Atiyah, ya, beliau menyebutkan bahwasanya apa? Ya, mereka mengatakan bahwasanya apa? Kami tidak apa? Dahulu kami tidak menganggap, ya, darah apa? Kami tidak menganggap ba'dal ghusli, ya, syai'an. Dahulu minal qudrati, kunna na'uddu
Ya. Al-qudratu wa sufratu ba'dal ghusli syai'an. Kami dahulu tidak menganggap ya sebagai haid apa? Bercak kuning dan bercak coklat sebagai haid. Kami tidak menganggap. Tapi pemahamannya ini kan perhatikan. Ba'dal ghusli. Beliau mengatakan setelah mandi. Baik. Setelah suci berarti. Setelah suci. Tapi pemahamannya hadis tersebut itu dibawa setelah betul-betul jelas sucinya tadi perempuan. Ya, ketika dia sudah suci, baik. Kemudian dia mandi, setelah itu ternyata ada lagi darah yang keluar, bukan darah, bercak coklat ataupun bercak kuning. Ya, karena sebentar diperhatikan ya kawan, di sini alamat tuhur, ya. Itu dua, kita sebutkan sekarang, nanti kita akan bahas. Yaitu yang pertama adalah ciri wanita dia sudah suci daripada haid, itu keluarnya cairan warna putih. Itu salah satunya. Ya. Ketika wanita haid, kemudian ya, setelah dia haid itu keluar apa? Bercak warna cairan warna apa? Warna putih, ya. Maka itulah tanda sucinya seorang wanita daripada haid. Baik? Ataukah sudah kering, al-juhuf, yaitu kering. Maksudnya setelah dia periksa dengan tisu ataupun dengan kapas, ternyata dia tidak lagi mendapatkan bercak apapun. Ya, tidak mendapatkan bercak coklat ataupun kuning, tidak ada lagi yang keluar. Setelah dia mendapatkan itu tadi, apakah cairan putih? Kalau tidak dapatkan cairan putih, yaitu dia sudah mendapatkan kering daripada haid, maka dia sudah dihukumi suci. Baik? Dan dia mandi. Kalau setelah itu dia keluar lagi darah setelah melihat tanda-tanda suci tadi, maka dia ada coklat yang keluar, cairan coklat ataupun kuning, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid lagi. Dan inilah pemahaman yang dipahami daripada hadis Ummu Atiyah. Di bawah pemahamannya itu setelah masa suci. Baik. Itu pendapat daripada siapa? Ya, jumhur ulama. Baik. Adapun hadis Aisyah, bagaimana kita gabungkan tadi pemahamannya? Ya, dia hadis Aisyah radhiyallahu anha itu hiya fi ayyamil haid. Memang pada masa-masa haid sebelum suci. Paham ya? Sebelum melihat tanda-tanda suci tadi. Maka ya, hadis Aisyah di bawah pemahamannya itu ketika wanita belum melihat tanda sucinya tadi, belum melihat bercak belum melihat cairan putih, ataukah dia tidak mendapatkan kebersihan ataupun kering ya daripada tanda-tanda haidnya. Baik, maka ya, inilah metode daripada jumhur ulama. Makanya jumhur ulama mengatakan hadis ya bercak kuning dan bercak putih, ya, bercak kuning dan bercak putih, bercak kuning dan coklat, dia sebagai haid apabila keluar pada waktu-waktu haid sebelum dia melihat tanda-tanda sucinya daripada haid. Baik. Jadi inilah pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah tersebut, ya, yaitu bahwasanya bercak kuning dan bercak coklat itu kalau dilihat, ya, dia keluar sebelum nampaknya tanda suci, yaitu cairan putih ataukah kering bersih, ya, maka dia dikategorikan haid. Tapi kalau ternyata kemarin atau hari ini dia sudah melihat cairan putih keluar setelah masa haidnya, ataukah sudah bersih, tidak ada lagi sudah kering, ya, tidak ada lagi, dan dia mandi setelah itu besok kelihatan lagi bercak kuning dan bercak coklat, maka kuning dan coklat tersebut, bercak kuning dan coklat tersebut tidaklah dikatakan haid. Ini pendapat yang rajih daripada pendapat para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Baik, kita selesaikan. Wa qad dhahaba qaumun ila zahiri hadits Ummu Atiyah wa lam yara sufrata wal qudrata syai'an la fi ayyami haid wa la fi ghairiha. Dan sebagian ulama dia berpendapat dengan zahir hadis Ummu Atiyah. Baik, zahirnya Ummu Atiyah dia tidak menggunakan metode jamak seperti jumhur,
dia ini berbeda dengan metodenya Imam Malik. Ya, kalau Imam Malik menguatkan hadis siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ini dia menguatkan apa? Siapa ini? Zahiriyah, Daud al-Zahiri, dan juga siapa? Abu Yusuf rahimahullahu taala. Ya. Mereka mengatakan lam yara sufrata wal qudrata syai'an. Mereka tidak berpendapat bahwasannya bercat kuning dan bercat coklat itu adalah darah haid. La fi ayyami haidin wa la fi ghairiha. Apakah di waktu-waktu haid ataukah bukan di waktu haid? Maksudnya sebelum suci ataukah setelah suci? Itu maksudnya. Ya. Fi ayyami haid itu maksudnya sebelum suci. Au fi ghairiha, atau setelah, pada hari yang lainnya, maksudnya setelah sucinya. Wala bi atharin dam wala ba'da inqita'ihi, ya, tidak bersamaan dengan apa? Keluarnya darah, tapi bersamaan dengan bekas darah, ataukah setelah terputusnya darah, maksudnya suci tadi. Paham? Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, damul haidhi damun aswadu yu'rafu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabiyah saat itu, Nabi mengatakan sesungguhnya damul haid, darah haid itu adalah apa? Darah yang warnanya hitam diketahui. Saja. Perhatikan. Beliau berdalil mengatakan, Nabi kan mengatakan damul haid ada cirinya, betul? Apa salah satu cirinya? Aswadu yu'rafu. Warnanya hitam. Ya. Wasufratu wali anna sufrata wal qudrata laysat bidami. Sementara bercat kuning dan bercat hitam itu bukan darah. Itu pendalilan daripada sebagian ulama-ulama Zahiriyah. Ya. Nabi mengatakan darah haid itu apa? Darah yang warnanya hitam. Baik, sekarang bercat kuning dengan bercat coklat itu darah apa bukan? Bukan darah. Tapi berarti dia bukan haid. Ya. Wa innama dia min sa'iri rutubatil lati tarhiha ar-rahmu atau ar-rahmu. Hanyalah saja dia, siapa dia? Bercat kuning dan bercat coklat itu adalah min sa'iri rutubat. Itu masuk dalam kategori cairan rutubat. Apa itu rutubat? Kelembaban, gitu kan? Lembab. Kelembaban yang dikeluarkan oleh rahim. Baik, perhatikan ya ikhwan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aghlabiannya, mayoritasnya ya, farji perempuan itu apa? Lembab. Ya, disebabkan daripada rahim. Dan ulama Zahiriyah mengatakan bahwasanya cairan kuning dan cairan hitam yang keluar dari seorang wanita itu dia adalah apa? Bukan darah haid, tapi itu adalah kelembaban yang dilemparkan, yang dikeluarkan oleh rahim. Makanya mereka mengatakan bahwasanya dia tidak dihukumi sebagai darah haid. Baik, bisa pahami? Udah? Ya. Sudah, kalau gitu kita lanjut baca. Wa huwa madhhab Abi Muhammad bin Hazm, dan itu adalah pendapat daripada Abu Muhammad bin Hazm rahimahullahu taala jami'an. Sudah? Baik. Kita tadi sudah tegaskan kan pendapat yang rajih kita kuatkan di sini menurut Anda sendiri. Tidak tahu kalau antum. Ya, saya lebih condong pada pendapat daripada jumhur ulama. Ya, kita mengamalkan dalil yang ada daripada ya semua dalil itu lebih utama apa? Daripada menggugurkan sebagian. Metode jamaah itu lebih utama daripada metode tarjih. Lanjut. Bismillah. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu as-sadisatu alamatu tuhri. Ikhtalafa al-fuqaha'u bi alamati tuhri. Fara'a qawmun anna alamata tuhri ru'yatul qassata al-bayda'a au jufufa. Al-jufufu jufufa qissat al-ru'ya al-jufufi al-jufufu wa bihi qala Ibnu Habib min ashabi Malik wa sawa'an kanat al-mar'atu min adatiha an tathara bil qassatil bayda'i
أو بالجفوف أي ذلك رأت فطهرت به. وفرق قوم فقالوا إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف. وذلك في المدونة عن مالك. وسبب اختلافهم أن منهم من رأى العادة ومنهم من رأى انقطاع الدم فقط. وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف. وقد قيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك. Baik. Kemudian terakhir, maksudnya dalam masalah yang keenam, ya, berkaitan dengan sekarang alamat tuhri, tanda-tanda sucinya wanita daripada haid. Tadi kita sudah sebutkan. Tapi kita bacakan apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala. Ikhtalafa al-fuqaha fi alamat tuhur. Para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan tanda sucinya wanita daripada haid. Ya, apabila dia melihat salah satu daripada tanda ini, maka dia dihukumi suci. Baik, pertama apa? Fara'a qaumun anna alamat tuhri, ya, ru'yatal atau alamat tuhri ru'yatul qassatil bayda'i awil jufufi. Ya, sebagian daripada para ulama ada yang berpendapat bahwasanya tanda-tanda suci itu, ya, dia adalah dengan melihat cairan warna putih. Ya, cairan warna putih di sini maksudnya, ya, disebutkan oleh para ulama seperti apa namanya? Seperti kapur. Ya, seperti ini ajin. Ya. Kalau antum buat adonan itu terigu, ya, atau palingannya itu seperti mani, itu dia, ya, seperti air mani, ya. Itu dia tanda apa? Tanda warna, itu tanda cairan putih yang biasanya keluar setelah masa haidnya perempuan. Kalau dia mendapatkan itu, berarti dia sudah suci. Baik, ya. Awil jufuf, ataukah dia mendapatkan itu tadi kering. Maksudnya kering di sini, ya ikhwan, bukan kering ya, kering ini, ya, kering yang tidak ada apa, tidak ada lembabnya, enggak. Maksudnya kering di sini adalah kering daripada bercak tanda-tanda bekas haid. Apakah apa? Bekas darah kan warna bercak coklat ataupun bercak kuning. Karena bercak coklat dan bercak kuning itu adalah apa? Itu bekas daripada darah. Ya. Tanda daripada darah. Kalau kalian lihat ada darah, ya, kadang itu kalau memang dia sudah mulai lemah darahnya itu, ya, begitu juga darah haid karena lemah nih. Dia itu kadang apalagi kalau sedikit, maka ketika antum sentuh, maka dia berubah warnanya. Jadi warna kuning. Coba antum lihat, kadang kalau darah sedikit saja antum tarik, maka dia bukan lagi merah. Kadang jadi kuning. Ataupun dia jadi coklat. Baik, ya. Ini dia. Baik. Dan apabila wanita sudah mendapatkan tidak ada lagi bekas bercak kuning ataupun coklat, ya, berarti dia sudah dikategorikan sebagai orang yang telah suci daripada haidnya. Ya, itu dia tanda daripada sucinya wanita daripada haid. Ya, sudah paham sampai sini? Baik, pertanyaannya lagi, Ustaz. Ya, kemarin, ya, ketika saya ada mungkin perempuan yang bertanya, kemarin saya periksa, saya sudah dapatkan cairan putih tersebut, sudah keluar cairan putih, ya, setelah saya haid. Atau saya tidak dapatkan cairan putih, tetapi ketika saya periksa sudah tidak ada lagi bercak kuning dan bercak coklat. Tapi hari ini, ya, saya sudah mandi, tapi tadi ini, ya, ini saya lihat lagi ada cairan coklat yang keluar, ataupun cairan kuning. Baik, maka apa jawabannya? Apakah itu darah haid atau tidak? Tadi kita sudah jelaskan, itu bukan darah haid. Karena kenapa? Karena dia tadi sudah melihat tanda suci. Baik, ya, bisa dipahami kan? Tapi kalau belum dia melihat tanda suci tadi,
baru masih ada bercaknya, ya, kuning ataupun coklat, maka dia jangan bersegera untuk melakukan ibadah, sholat maksudnya. Dia tahan sampai dia melihat tanda suci tadi. Ya. Maka beliau mengatakan terjadi perselisihan para ulama berkaitan dengan tanda-tanda suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya tanda suci itu adalah melihat cairan warna putih seperti mani ataupun sudah kering. Maksudnya kering daripada tidak mendapatkan lagi bercak kuning ataupun coklat. Wa bihi qala Ibnu Habib min ashabi Malik sawa'un kanat al-mar'atu mimman 'adatiha an tadhura bil qissati al-bayda'a aw bil juhufi ayyu dzalika ra'at tahurat bihi. Dan itu adalah pendapat daripada Ibnu Habib, ya, seorang ulama Malikiyah. Ya, min ashabi Malik, daripada ulama Malikiyah, sawa'un kanat al-mar'atu, sama saja apakah perempuan tersebut mimman adatiha, ya, masuk daripada orang-orang yang kebiasaannya antat hura bil qassatil bayda, dia itu suci dengan keluarnya cairan putih, ataukah kebiasaan dia itu dengan kering al-juhuf, ya, ayyu dzalika ra'at tahurat, apapun yang dia lihat daripada dua tadi, maka dia telah suci, ya. Wa farraqa qaumun faqalu, maka sebagian lagi ulama berpendapat bahwasanya in kanatil mar'atu mimman taral qassatal bayda'a fala tadkhuru hatta taraha. Itu dilihat daripada adatnya perempuan. Kalau kebiasaannya, ya, sucinya dia selama ini dengan melihat cairan putih, maka itulah patokannya. Dia tidak dikatakan suci sampai dia melihat cairan putih tadi walaupun sudah kering, tidak ada lagi bercak. Baik. Atau kalau sebaliknya, ya, kalau kebiasaannya kering, maka berarti dia menggunakan kebiasaannya walaupun dia sudah lihat keluarnya cairan putih. Baik. Kalau belum dia lihat kering dari tadi, maka dia maka dia mengikuti kebiasaannya. Baik, ya. Baik, wa dzalika fil mudawwati an Malik, dan itu adalah pendapat daripada Imam Malik sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mudawwana. Baik, wa sabab ikhtilafihim, terjadinya perselisihan pendapat para ulama berkaitan dengan masalah tersebut, anna minhum man ra'al 'adah, di antara mereka ada yang menjadikan patokan adat kebiasaan, dan di antaranya ada yang menjadikan patokan man ra'a, ya, yang memperhatikan inqita'id dam faqat, terputusnya darah saja, ya. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, innal lati adatuha al-juhufu tadhuru bil qassatil bayda'i wa la tadhuru allati adatuha al-qassatul bayda'i bil juhuf. Wa qad qila bi aks wa hadza kulluhu li ashabi Malik. Dan kadang dikatakan, sungguh telah dikatakan bahwasanya wanita yang kebiasaannya dia itu kering, tadhuru bil qassatil bayda', dia suci dengan dengan cairan putih, wala tadhuru allati adatuha al-qissatu bil bayda'a bil juhuf, maka orang yang kebiasaannya keluar cairan putih tidaklah dihukumi suci dengan keluarnya dengan kering saja. Dan ada juga sebaliknya, dan semua ini adalah pendapat dinukilkan daripada ulama-ulama Malikiyah. Tapi pendapat yang berkaitan dengan pendapat ini adalah para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya ciri daripada wanita haid itu sucinya wanita daripada haid adalah dua hal tadi, ya, yaitu cairan putih, keluarnya cairan putih ataupun kering. Mana saja yang dia lihat daripada dua hal tadi, maka dia dihukumi suci. Wallahu a'lam bishawab berkaitan dengan masalah ini. Ya, baik, itu yang dapat kita jelaskan, ya. Nanti sekali lagi kita akan lanjutkan lagi. Sudah waktu sholat, ya? Nah, baik, ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Yang antum tanyakan, dia apakah dikatakan sebagai darah? Baik. Baik.
Fatal nisa jamia. Dia darah. Ya, jumhur ulama dia menghukumi dia sebagai darah haid. Makanya ketika dia keluarnya sebelum masa suci, dari masih berlanjutan dengan haid, maka dia dihukumi darah haid. Bukan cairan, tapi dia dihukumi darah haid. Aswad. Betul. Betul, ya memang darah haid itu dia aswad. Tapi darah haid itu dia ada darah yang kuat. Bertingkat-tingkat darah haid tersebut. Kekuatannya dia ketika puncak-puncaknya memang dia semakin dia mulai berkurang, mulai haidnya perempuan itu akan mulai berkurang darah tersebut sehingga dia lemah. Ya, dan ketika dia lemah tadi itu warnanya berubah dan dia masih dikategorikan sebagai darah haid itu yang dianukan jumhur ulama. Aswad itu ya bukan penentuan ya. Aswad itu fil ghalib indal quwwah, ketika dia kuat.